Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di antara ketiganya saling berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan. Karena Tuhan menciptakan alam, alam menjadi tempat bagi manusia untuk bertahan hidup, dan manusia yang melestarikan alam agar tetap terjaga. Dan alam menjadi salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa, dan salah satu bukti bahwa Allah itu ada dengan adanya alam. Masalah pertama, kita akan membahas Tuhan. Di sini kita tidak akan memperdebatkan Tuhan, melainkan bagaimana kita menjawab bahwa Tuhan itu ada. Dalam Islam sendiri dapat ditemukan titik terangnya apabila manusia yang mencarinya dapat memahami dirinya terlebih dahulu. Sebagaimana sejalan dengan pendapat dari Abu Mansur Al-Halaj menyatakan bahwa barang siapa yang memahami dirinya, ia akan mengetahui Tuhannya. Maka pertama kali diwajibkan seorang muslim adalah meyakini Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, menurut Abu Dineta sendiri, dasar pendidikan Islam yang paling utama adalah tauhid. Dengan beribadah, pekerjaan pendidikan mempunyai makna material dan makna spiritualnya. Selain itu, menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam di dalam Al-Quran adalah membina manusia agar dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Yang dibimbing ialah manusia yang memiliki material akan menghasilkan keterampilan, dan imaterialnya akan menghasilkan etika pada jiwanya, dalam akalnya sendiri menghasilkan ilmu. Dengan adanya penggabungan ini, muncullah makhluk dui dimensi dengan keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Nah, ketika seorang bertanya tentang wujud dari Tuhan, teman-teman dapat menjawabnya dengan pemikiran filsafat, yaitu cukup simpel. Seperti angin, kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat merasakan kesejukannya. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan ketenangannya di dalam hati. Ini sering kita lakukan ketika ada masalah, hati kita tergerak untuk beribadah. Terus ada yang bertanya nih, bagaimana, seberapa pentingnya sih kita beragama? Jawabannya sangat penting teman-teman, karena tanpa adanya agama yang memberi arah atau aturan hidup ini, maka hidup ini akan hancur teman-teman. Kayak seperti ini, Indonesia tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengarahkan Indonesia mau dibawa kemana Indonesia ini. Seperti itulah Tuhan, tidak ada yang mengarahkan kita hidup ini akan dibawa kemana. Masalah kedua, kita akan membahas tentang alam, di mana manusia dapat melestarikan alam, tetapi di sisi lain manusia dapat merusak alam. Maka teman-teman, perlu diketahui bentuk kecintaan kita terhadap Sang Pencipta dimulai dengan mencintai salah satu ciptaannya, yaitu alam. Sependapat dengan pandangan Fazlur Rahman menyatakan bahwa alam semesta adalah petanda yang menunjukkan sesuatu yang berada di atasnya, dan tanpa sesuatu itu alam semesta tidak akan pernah ada. Dapat dipahami bahwa alam ini merupakan ciptaan Allah SWT. Alam sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu alam empirik yang dapat dilihat dan dijangkau, dan ada alam non-empirik atau alam gaib. Sedangkan menurut Al-Syaibani, alam adalah segala sesuatu kecuali dari Allah SWT. Baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia dapat disebut sebagai alam, karena alam bukan hanya langit dan bumi saja teman-teman, karena dia meliputi segala hal di antara keduanya. Tujuan dari penciptaan alam semesta ini untuk menunjukkan kepada manusia akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alam semesta diartikan sebagai bentuk keberadaan dari Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta ini. Perlu dipahami bahwa dalam kitab suci Al-Quran tidak dijelaskan apakah alam diciptakan dari ada atau dari ketiadaan, dan tidak dijelaskan bagaimana cara penciptaannya serta kapan alam ini ada. Oleh karena itu, pendapat yang dikemukakan tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan hasil pemikiran manusia terhadap ajaran Al-Quran disebut dengan ijtihad, dan bukan ajaran Al-Quran tidak boleh dirubah dan berubah. Materi terakhir yaitu manusia, di mana terdapat tiga aliran. Yang pertama ada spiritualisme, mementingkan keruhanian, karena semua yang ada di alam semesta ini terdiri dari ruh, sukma, dan jiwa. Jadi pengetahuan manusia terjadi secara murni dan alami. Yang kedua ada idealisme, yang nyata hanyalah ide, tidak mengalami perubahan maupun pergeseran. Terakhir ada materialisme, yaitu ajaran kebendaan. Segala sesuatu yang ada di alam ini dapat dilihat. Menurut filsafat, memandang manusia dari segi fisik disebut antropologi fisik, memandang manusia dari segi budaya disebut antropologi budaya, memandang manusia dari segi etnia disebut antropologi filsafat.
Menurut Islam sendiri, manusia hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak muncul dengan sendirinya. Meskipun Islam memandang manusia dalam dua dimensi, namun aliran dualisme berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari jasmani dan rohani, badan dan roh, yang keduanya masing-masing merupakan unsur asal tidak tergantung dengan satu sama lain. Nah, materi yang saya sampaikan sudah berakhir. Jika teman-teman menonton sampai akhir, teman-teman akan mengetahui jawaban dari bagaimana sih wujud dari Tuhan, seberapa penting agama dalam mempengaruhi hidup kita, dan cara mencintai Tuhan itu seperti apa. Ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk berkomentar. Jika ada pendapat lain, silahkan untuk berkomentar. Kita akan membuka ruang diskusi di komentar tersebut.